Oke, ketemu lagi dengan saya Tangga Wibowo dalam website tanggawibowo.com. Oke, kita akan membahas di video main course ataupun video fokus kepada bisnis online ini. Kalian bisa mengikutinya free, baik itu di YouTube ataupun di Facebook Anda. Dan oke, kita menuju pada episode yang kedua. Dan bagi Anda yang belum melihat episode yang pertama, Anda bisa mencarinya kepada episode yang pertama tentang 5 kunci bisnis online. Oke. Dan kita menuju pada fokus yang ketiga, kepada faktor yang ketiga tentang kunci bisnis online. Oke. Mungkin pada suatu bisnis online Anda akan merasa sebuah perasaan yang sangat jenuh ataupun bosan, frustasi, ragu-ragu karena bisnis online ya itu saja, ataupun dilakukan secara bertahap ataupun berulang-ulang. Anda akan merasa bosan, akan merasa jenuh, atau bahkan ragu apakah benar bisnis online ini menghasilkan. Jadi seperti itu. Seperti yang saya alami, saya mungkin akan merasa ragu bagaimana 1 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 5 bulan belum menghasilkan sama sekali sepeser pun dari bisnis online. Saya sudah membuat sebuah website namun belum menghasilkan sama sekali. Karena apa? Karena yang pertama, saya belum mengerti bisnis online itu apa. Dan yang kedua, saya hanya membangun sebuah blog, tidak membangun sebuah bisnis. Dan yang ketiga, saya selalu bingung tentang apa yang harus selanjutnya saya lakukan. Oke. Dan selama itu saya mengetahui seluk-beluk dari bisnis online, metode yang digunakan, sehingga pada 3 bulan selanjutnya saya bisa menghasilkan uang dari bisnis online saya. Misalnya saya bisa menjual ebook saya dan bahkan sampai saya kirim penerbit dan akhirnya menjadi sebuah buku di sana. Oke. Jadi jangan ragu. Fokus pada bisnis Anda, jangan ragu, jangan jenuh, jangan bosan ataupun frustasi. Oke. Jika Anda mungkin merasa perasaan yang seperti itu tadi, tinggalkan sejenak untuk refreshing. Anda butuh refreshing kan? Nah, Anda bisa berjalan-jalan sejenak, bernafas, menghirup nafas dalam-dalam. Oke, lakukan olahraga ataupun aktivitas lain yang bisa merefreshkan otak Anda. Dan juga pilih task ataupun tugas yang mudah dikerjakan dan selesai. Jadi jangan kerjakan hal yang sangat sulit dulu, kerjakan yang mudah dulu sehingga secara bertahap semuanya akan selesai secara bertahap. Oke, lakukan yang termudah dulu baru yang sulit kemudian. Yang keempat adalah riset niche ataupun meriset niche ataupun lingkup dari bisnis Anda. Oke, niche ataupun fokus bidang Anda harus akan usahakan fokus pada satu spesialis. Oke, gunakan cara kreatif ataupun package. Jadi di sini adalah yang dimaksud fokus pada bidang Anda adalah jadikan suatu bidang ataupun apa yang Anda bisa adalah fokus pada bidang Anda tersebut atau sebagai spesialis. Jadi misalnya Anda mempunyai hobi bermain bola misalnya. Anda mengetahui trik-trik bagaimana bermain futsal yang baik, yang bagus, bagaimana caranya. Oke, bagaimana cara melakukan tendangan seperti Ronaldo, bagaimana caranya bermain seperti Neymar. Jadi seperti itu. Usahakan fokus pada satu spesialis. Nah, yang selanjutnya adalah Anda harus kreatif untuk mempackage hobi Anda ataupun kemampuan Anda bermain bola, bagaimana cara mendribble dengan kreatif, cara yang kreatif sehingga baik itu secara visualize ataupun secara artikel ataupun melalui sebuah buku Anda ataupun bagaimana cara kreatif Anda untuk mempromosikan secara online. Nah, di sini Anda akan menyukainya. Oke. Ketika Anda bisa mempackage itu menjadi kreatif sehingga ada tanggapan yang positif dari
eh, masyarakat, maka Anda akan menyukainya. Jadi fokuslah pada satu spesialis tersebut. Jadi jangan suatu saat Anda bermain bola, kemudian suatu saat lagi Anda bermain bulu tangkis, suatu saat lagi Anda bermain tenis. Jadi jangan seperti itu. Oke, seperti yang telah dilakukan oleh ini The Fuzzy Yellow Ball dari website thefuzzyyellowball.com. Oke, kita bisa melihat bagaimana Will Hamilton, seorang petenis, sebenarnya dia adalah seorang pelatih tenis sebenarnya, sehingga dia terjun di bisnis online dan juga menggunakan cara yang kreatif untuk mempackage bagaimana bermain tenis, bagaimana trik-triknya. Kalian bisa buka di websitenya The Fuzzy Yellow Ball, THEFUZZYELLOWBALL.com. Anda bisa membuka websitenya ataupun mencari di Google tentang Will Hamilton. Oke, di sana Anda bisa mengerti ataupun bagaimana melihat bagaimana Will bisa menghasilkan berapa dolar di sana hanya untuk mempackage kemampuan dia untuk bermain tenis. Oke, kita bahas selanjutnya. Niche juga akan menentukan karir Anda. Jadi pastikan memilih sesuai bakat ataupun kemampuan Anda. Jadi untuk menjual sebuah hobi sangatlah mungkin. Bahkan akan menentukan karir Anda. Misalnya Anda bukan seorang atlet, namun Anda bisa menjual lebih dari yang atlet lakukan. Jadi tentukan niche apa yang cocok, produk niche ataupun informasi niche. Lihat kepada video yang ketujuh, ke-6 saja belum, apalagi ke-7. Jadi tetap fokus, tetap ikuti video course ini. Anda akan mengetahui step demi tahap bagaimana bisnis online. Kuncinya, faktornya, metodenya semua dibahas secara lengkap di sini. Yang paling penting, yang kelima adalah marketing. Dimanapun pasti tahu bagaimana sebuah produk. Yang sangat penting adalah marketing. Bagaimana masyarakat tahu ataupun pasar tahu tentang produk Anda. Bagaimana cara mereka. Karena iklan ataupun cara marketing itulah sangat penting untuk menentukan sebuah produk. Jika Anda mempunyai produk yang bagus namun Anda mempunyai marketing yang buruk, maka bisa dikatakan bahwa rating dari produk Anda juga akan buruk. Nah, mungkin berbeda lagi jika Anda mempunyai produk yang sedang namun Anda mempunyai marketing yang kuat, solid. Nah, Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa di sana. Untuk marketing kita harus mengetahui market kita, pasar kita. Siapa sih market Anda ataupun pasar Anda? Ketahui market Anda, ketahui apa yang mereka inginkan. Jadi misalnya seperti ini ya, sebuah kasus ya. Misalnya dalam sebuah kasus dibutuhkan bagaimana cara untuk misalnya tadi belajar trik-trik magician misalnya. Bagaimana cara bermain kartu ataupun sulap kartu yang benar. Anda mungkin sudah tahu bagaimana Anda ataupun mempunyai sebuah kemampuan dalam mengolah kartu untuk menyulap sebuah kartu seperti itu. Nah, ketika Anda mengetahui tentang market yang Anda tahu bagaimana banyak orang yang menginginkan untuk belajar sulap. Namun jika Anda terjun ataupun tidak sesuai dengan market Anda, misalnya kepada masyarakat yang suka dengan sepak bola, maka Anda terjun ke sana, maka sudah dipastikan mereka mereject ataupun menolak apa yang Anda berikan di sana. Jadi Anda harus terjun ke forum untuk mengetahui masyarakat apapun market Anda sesuai dengan bidang yang Anda inginkan.
fix. Di sini Anda bisa memanfaatkan Google. Anda bisa search di Google apa yang biasanya dicari di sana, ataupun tentang misalnya cara belajar sulap. Anda bisa melihat beberapa website yang mereferensikan di sana, ataupun melalui answer Yahoo di sana. Ada pertanyaan-pertanyaan di sana, Anda bisa jawab, ataupun Anda bisa manfaatkan di sana, ataupun gunakan Twitter dan Facebook. Ataupun dari Twitter Anda bisa di search di Twitter, Anda bisa mencarikan sesuai dengan keyword, dan Facebook Anda bisa melihat bagaimana status teman Anda. Mungkin ada berkaitan dengan magician, bagaimana trik sulap. Dan yang paling penting adalah tanyakan kepada forum tentang apa sih minat mereka. Jadi jangan salah kamar lagi. Forum juga mempunyai spesialis yang berbeda-beda. Banyak forum di sini, misalnya forum backpacker, forum AdSense, forum bermain gitar, forum buku. Jadi banyak sekali forum. Jangan salah forum ataupun salah kamar. Oke. Dan ketika Anda sudah mengetahui market, ketahuilah target Anda. Tentukan siapa sih target Anda. Lebih spesifik, siapa? Remaja, mahasiswa, dewasa, atau semua umur. Jadi jangan sampai Anda membuat produk untuk remaja namun Anda sasarkan kepada produk ke dewasa. Jadi sangat-sangat disayangkan, pasti akan terjadi sedikit penjualan di sana. Oke. Untuk profitable area yang sangat-sangat strategis, yang biasanya sangat-sangat populer, yaitu tentang kesehatan. Nah, siapa sih yang tidak ingin sehat? Maka kesehatan adalah sangat penting di sini. Anda bisa menjual produk-produk kesehatan, obat-obatan kesehatan, kecantikan, cara diet, ataupun cara menjaga agar langsing ataupun awet muda. Jadi itu sangat-sangat strategis barang di sana. Oke. Yang kedua adalah berbicara tentang uang. Nah, di sini adalah sangat-sangat penting di sini ketika banyak sekali website di luaran sana untuk bagaimana cara memperoleh penghasilan di bisnis online. Jadi banyak sekali di sana. Banyak blog-blog dari Blogspot juga mengatakan seperti tersebut. Bagaimana cara mendapatkan dolar di internet, bagaimana cara mendapatkan uang di internet. Jadi seperti itu. Sebuah lahan yang strategis di sana. Dan yang ketiga adalah cari jodoh ataupun partner. Nah, di sini yang sangat-sangat strategis juga tentang cari jodoh di sini. Banyak sekali website yang sekarang menawarkan tentang pertemanan lebih dari Facebook, yaitu bagaimana ada website misalnya partner finder, ataupun untuk mencari pasangan hidup di sana, jodoh di sana. Ataupun Anda bisa membuka bagaimana tentang trik-trik romansa, romantika. Di sana juga ada di sana, dan juga sangat strategis untuk kita selami di sana. Dan yang keempat adalah jasa yang menghemat waktu. Biasanya adalah outsource ataupun freelance. Jadi misalnya jasa-jasa yang memudahkan pekerjaan kita. Jadi jika Anda yang tidak bisa membuat sebuah website Anda sendiri, Anda bisa menggunakan jasa orang lain untuk membuatkan website ataupun jasa SEO. Jadi itulah jasa-jasa yang sangat-sangat strategis, dimana semakin meningkatnya bisnis online, maka kebutuhan dari jasa tersebut juga akan semakin besar. Nah, ini adalah profitable area yang harus Anda perhatikan. Lingkup yang sangat-sangat besar di sini. Bagaimana sangat-sangat menggiurkan di sini, oke. Dan jasa yang menghemat waktu juga bisa diartikan untuk toko online. Karena apa? Karena di sini banyak sekali sekarang toko online di luaran sana untuk menjual misalnya produk-produk kecantikan, produk-produk wanita,
tas, barang, sepatu itu dilakukan secara online. Karena ketika kita menuju ke toko, kita akan merasa tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan harapan, maka Anda bisa mencari sesuai yang Anda harapkan di bisnis online Anda, karena Anda tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk pergi ke toko mengambil uang di ATM. Anda hanya pergi di depan komputer Anda search di Google, Anda suka, Anda bayar, Anda akan tunggu beberapa hari sampai di rumah. Nah, itu adalah jasa yang menghemat waktu. Dan setelah ketahui market Anda, salah satu yang penting dalam marketing di sini adalah knowing your market, tahu pasar Anda. Seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana caranya? Katakan bahwa ini loh produk saya. Talk to them. Katakan bahwa Anda membangun ataupun mempunyai bisnis seperti ini. Jadi Anda harus siap dengan hal tersebut. Identifikasi spesifik pasar yang akan Anda selami. Jadi Anda harus tahu spesifiknya pasar yang Anda selami, kemudian berbicara kepada mereka, kenalkan produk Anda, tentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan Anda. Ingat, pembeli adalah raja. Jadi fokus kepada pembeli, yang apa yang ingin mereka dapatkan di produk Anda, dan juga pastikan mereka puas dengan produk kita. Strategi marketing. Kita memilih strategi marketing apa sih yang cocok untuk bisnis kita. Kita harus memilih strategi apa. Dan yang penting adalah jangan melakukan spam dalam email customer. Gini ya, saya sangat benci bagaimana email saya ada sebuah iklan, misalnya dari Viagra, terus dari promosi link ini itu, ataupun promosi sebuah grup, padahal saya tidak mendaftar, namun ada hal tersebut. Nah, ini yang sangat-sangat jangan sampai kita lakukan, karena di samping kita akan membuat sebuah reputasi yang buruk dari masyarakat, kita akan mendapatkan rating yang sangat rendah dari masyarakat. Karena jangan sampai melakukan spam di customer kita. Oke. Nah, usahakan pada mailing list Anda 75% adalah info yang informatif, 25% adalah promosi. Oke, dimana ada sebuah porsi tersendiri Anda harus bagi 75-25. 75% adalah body dari email Anda bersifat informatif tentang suatu barang, dan 25% adalah promosi dari barang tersebut. Jangan sampai kebalik, 25% informatif, 75%-nya promosi. Jadi kebanyakan orang langsung menghapus email mereka tentang hal yang bersifat promosi barang, karena setiap orang cenderungnya tidak suka dengan iklan. Jadi ketika ada suatu promosi sebuah iklan, mereka akan cenderung mengalihkan topik, mengalihkan pembicaraan, bahkan pergi. Oke, jangan sampai seperti itu. Jadi pelajarilah marketing idea di sana, kemudian eksekusi. Setelah Anda mengetahui market, strategi apa yang cocok, kemudian eksekusi di sana. Oke, kesimpulannya adalah 5 kunci penting dalam bisnis online kita. Pertama, kita memiliki sebuah ide. Kita ingin misalnya membangun sebuah website tentang jual beli mobil misalnya, tentang ataupun review sebuah mobil misalnya, membuat review. Setelah itu gunakan nama atau pun branding, misalnya tips memilih mobil.com. Jadi seperti tersebut, nama domain Anda yang sesuai dengan visi ataupun sesuai dengan ide awal, ataupun branding, bagaimana Anda menciptakan sebuah branding untuk website Anda, misalnya tips memilih mobil yang baik,
Nah, jadi seperti itu. Untuk branding, Anda bisa misalnya mobilku ataupun dokter mobil. Nah, ini yang sangat penting. Branding hal tersebut untuk diketahui masyarakat, spesialis Anda di sana. Dan yang ketiga adalah fokus Anda. Jangan sampai fokus Anda terpecah ataupun berubah arah ataupun mungkin frustasi dengannya. Jangan sampai seperti itu. Anda harus fokus kepada bisnis online Anda. Dan yang keempat adalah research niche. Ini yang sangat penting tentang ruang lingkup apa, fokus bidang apa yang ingin Anda ketahui di sana, ingin Anda selami di sana. Dan yang kelima adalah marketing. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Kunci dari sebuah produk laku adalah marketing area di sana. Nah, ini adalah 5 kunci yang sangat penting dalam bisnis online. 5 yang bisa saya bilang 5 kunci penting fundamental ataupun dasar ataupun basic yang sangat penting yang harus Anda ketahui, yang harus Anda pelajari di sini. Oke, dan that's all dari video kali ini. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya dengan topik-topik yang sesuai dengan bisnis online. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan video selanjutnya, oke? Dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.